Nabi Musa as Firaun, Nabi Khidir, mukjizat, dan lainnya lengkap. Nabi Musa a.s. dilahirkan di Mesir pada zaman pemerintahan Raja Firaun. Firaun adalah raja kafir yang bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan semesta alam, sehingga ia sangat kejam. Pada artikel kali ini kita akan mengupas semua kisah Nabi Musa as, mulai dari yang berhubungan dengan Firaun, mukjizat, Nabi Khidir as, hingga kisahnya dengan Bani Israel. Mari disimak kisah Nabi Musa dan Firaun. Pada suatu malam, Firaun bermimpi bahwa mahkota yang dipakainya hilang. Untuk mengartikan mimpi tersebut, Firaun memanggil ahli ramalnya. Berdasarkan ramalan, mimpi itu disebut merupakan pertanda bahwa pada suatu masa kekuasaan raja akan terancam oleh seorang bayi laki-laki yang sebentar lagi akan dilahirkan. Mendengar arti mimpi tersebut, Firaun kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Ketika bayi laki-laki putra dan istrinya Yukabat telah berusia 3 bulan, Allah memberikan ilham kepada Yukabat ibu Musa. Ilham berisi perintah agar bayinya disembunyikan dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Ibunda Musa a.s. Yukabat tidak boleh bersedih hati, dan karena Allah SWT menjamin akan mengembalikan bayinya itu dan kelak ia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Akhirnya, peti yang dihanyutkan itu ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Siti Asyah. Pada saat itu, Asyah sedang bersantai bersama dayangnya di tepi sungai Nil. Bayi itu diambil dan dijadikan sebagai anak angkatnya, dan dimulailah kisah Nabi Musa dan Firaun, yang begitu dikenal ke seluruh penjuru dunia. Hampir saja bayi itu dibunuh oleh Firaun, tapi dicegah oleh istrinya, sebab ia tidak punya anak dan ia sangat sayang kepada bayi itu, hingga hendak mengangkatnya sebagai anaknya. Ketika bayi itu menangis hendak menyusu, istri Firaun segera mencari seorang wanita untuk menyusukannya. Akan tetapi anehnya setiap wanita yang disuruhnya tidak dapat menyusukannya. Oleh karena bayi itu tidak mau, sehingga istri Firaun merasa kesedihan. Namun, akhirnya ada juga seorang wanita yang dapat menyusukannya, dan ternyata ibu yang menyusukannya itu adalah Yukabat, ibunya sendiri. Musa dibesarkan dalam istana kerajaan Firaun. Ketika Musa telah dewasa, beliau angkat oleh Allah SWT, dijadikan utusannya untuk membebaskan kaumnya yang ditindas oleh Firaun. Mukjizat Nabi Musa sedikitnya ada 5 macam mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa a.s. Mukjizat tersebut adalah sebagai berikut. Ketika Nabi Musa a.s. dikejar-kejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Setelah tongkatnya dipukulkan ke laut atas kekuasaan Allah SWT, di tengah laut itu terdapat jalan raya. Nabi Musa a.s. bersama kaumnya menyeberang ke seberang lautan dan selamat dari kejaran tentara Firaun. Sementara Firaun dan tentaranya tenggelam di telan Laut Merah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 160, diterangkan oleh Allah bahwa tongkat Nabi Musa a.s. dipukulkan ke sebuah batu dan memancarkan air dari batu besar itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 117-120 dikisahkan, ketika Firaun mengumpulkan seluruh tukang sihir untuk memamerkan kehebatannya. Tukang-tukang sihir tersebut menjadikan tali-tali menjadi ular beribu-ribu. Nabi Musa a.s. melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi seekor ular besar dan menelan habis semua ular tukang sihir Raja Firaun. Firman Allah, "Falkatasahu faisahyasu banu mubin," artinya, maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar. Qs. Al-Araf 17-107. Gunung Sinai atas kehendak Allah SWT diangkat oleh Nabi Musa a.s. Mukjizat kisah Nabi Musa a.s. yang lain, dikirimnya belalang, kutu, katak, dan darah ke tengah-tengah kaum Raja Firaun. Nabi Musa membelah lautan. Kisah Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel lari menyelamatkan diri. Firaun bersama tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Sampailah mereka di tepi laut dan terdesak tentara Firaun. Atas perintah Allah SWT, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas air laut. Seketika laut terbelah dua dan di tengahnya ada jalan raya yang sangat luas dan indah. Nabi Musa bersama pengikutnya segera lari melalui jalan raya itu dan sampailah ke seberang lautan. Sementara itu, Firaun bersama tentaranya terus mengejar mengikuti jalan raya di tengah laut itu.
Pada saat seluruh tentara Firaun telah berada di tengah-tengah jalan raya tersebut, laut yang terbelah dua itu berubah kembali menjadi air laut. Maka tenggelamlah Firaun dan semua tentaranya di tengah Laut Merah. Akhir kisah Nabi Musa dengan seluruh pengikutnya selamat sampai di seberang Laut Merah. Atas pertolongan Allah SWT. Kisah Nabi Musa As. Dengan lembu betina pada telah terjadi suatu pembunuhan karena harta pusaka. Namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Kemudian Nabi Musa A.S. memerintahkan untuk menyembelih seekor lembu betina. Setelah lembu itu disembelih, maka diambil ekornya lalu dipukulkan pada mayat tersebut. Dengan izin Allah SWT, mayat tersebut hidup kembali lalu berkata, "Yang membunuh aku adalah anakku sendiri." Setelah mayat tersebut berbicara kemudian mati kembali. Kisah ini tertuang dalam firman Allah berikut. Lalu kami berkata, "Pukullah mayat itu dengan sebagian dari anggota sapi betina itu." Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Qs. Al-Baqarah 2:73. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk membuktikan kekurangan-kekurangan Nabi Musa. Allah SWT memerintahkan Musa menemui seorang hamba Allah di suatu tempat. Ia adalah hamba yang saleh dan cerdas. Atas perintah Allah SWT, Nabi Musa A.S. akhirnya mencari dan menemukan Nabi Khidir A.S. seorang hamba Allah yang dikaruniakan ilmu yang sangat luas. Maha Guru ini berpesan kepada Nabi Musa A.S. yang ingin belajar kepadanya dengan cara tidak menanyakan segala perbuatan yang dilakukan sebelum waktunya diterangkan dan dijelaskan. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi Khidir A.S. yang dipesan supaya jangan ditanyakan sebelum dijelaskan tersebut adalah sebagai berikut. Perbuatan pertama yang dilakukan Nabi Khidir A.S. adalah mengambil beberapa papan geladak kapal yang sedang ditumpangi, kemudian melubangi kapal itu. Nabi Musa A.S. lupa akan janjinya dan terus bertanya, "Mengapa engkau lubangi kapal ini, hai Khidir?" Nabi Khidir A.S. enggan menjawab. Tapi dikatakan pula, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan sabar mengikuti aku?" Perbuatan kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Ini dianggap oleh Nabi Musa A.S. sebagai suatu perbuatan yang mungkar. Nabi Musa lupa kepada janjinya untuk tidak bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau bunuh anak yang masih suci tanpa dosa, hai Khidir?" Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah katakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersama aku?"